Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qaluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azni Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan kajian kita pada sore hari ini, membahas pembahasan fikih muamalah keluarga sakinah. Tayyib. Dan ini adalah pertemuan majelis yang ketiga dari pembahasan kitab ini. Kita telah menyebutkan beberapa bab dari kitab ini, dan sekarang kita masuk bab yang baru, yaitu ma'rifatu khisalin nisa, mengenal perangai para wanita. Baik. Tentang mengenal perangai para wanita ini disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mengenal, agar kita mengenal bagaimana sebenarnya perangai para wanita pada umumnya, bagaimana asal sifat-sifat mereka, dan bagaimana tabiat mereka. Tayyib. Agar masing-masing, setiap di antara suami dan istri itu mengenal bagaimana sifat dari sifat mereka. Tayyib. Mengenal bagaimana perangai dari perangai mereka. Dan min awamilin najah fil muamalat baina zawjain, di antara sebab dari sebab-sebab an-najah, dari sebab-sebab keberhasilan dan kebahagiaan dalam muamalah antara suami dan istri dalam rumah tangga. Di antara sebab itu adalah ayyarifa kullam minhuma khisalil akhar. Hendaklah masing-masing suami dan istri itu saling mengenal dari sifat pasangannya. Dia mengenal dari sifat-sifat pasangannya. Baik. Maka dengan pengenalan sifat-sifat ini,
dia akan mengetahui ya apa yang diridhai oleh pasangan masing-masing dan apa yang dibenci oleh pasangan masing-masing. Iya. Agar supaya seorang suami tahu ya bagaimana yang disenangi istrinya dan apa yang dibenci oleh istrinya, dengan mengenal perangai mereka. Dan agar supaya seorang istri mengenal apa yang diridhai oleh suaminya dan apa yang dibenci oleh suaminya, karena mengenal perkara ini akan mendatangkan kebahagiaan. Maka seorang istri yang telah mengetahui sebagian dari tabiat sifat suaminya, maka dia hendaklah berusaha semaksimal mungkin apa yang menyebabkan dia ridho, apa yang menyebabkan dia senang, dia melakukannya. Apa yang menyenangkan suaminya, dan dia harus tahu apa yang tidak disukai oleh suaminya. Kalau suaminya misalnya tidak senang istrinya melakukan begini, istrinya mengucapkan begini, istrinya berbuat begini dan begini, maka dia harus tinggalkan. Karena dengan itu bisa mendatangkan kebahagiaan mereka. Iya. Dan sebaliknya pula, seorang suami hendaklah mengenal tabiat asal wanita, sifat mereka. Mengenal asal tabiat mereka. Karena dengan mengenal mereka, bagaimana asal tabiatnya, sifat-sifatnya, ya, mengenal apa yang dia sukai dan mengenal apa yang dia tidak sukai, dengan mengenal hal ini, maka dia bisa mendatangkan perkara-perkara yang baik dalam rumah tangganya. Tentunya ini madama fi hududil masmuh bihi syar'an, selama ini masih dalam batasan-batasan yang dibolehkan dan diizinkan oleh syariat. Jangan seorang istri menyenangkan suami tapi dalam perkara yang Allah haramkan, Allah Ta'ala tidak bolehkan. Dan sebaliknya, jangan seorang suami menyenangkan istrinya dalam perkara-perkara yang tidak diizinkan oleh syariat. Iya, maka mengenal satu sama lain itu akan saling mendatangkan kebaikan dalam rumah tangga. Iya. Dan hati-hati dari perkara-perkara yang tidak disenangi oleh istri, ya. Yang tidak disenangi oleh suami sebaliknya. Maka dengan mengenal perkara-perkara ini, saling mengenal tabiat, akhlak, mengenal sifat-sifat, apa yang dia ridhai, dia senangi misalnya, apa yang dia benci, dengan itu dia berusaha untuk menjalankannya. Maka dengan mengenal tabiat wanita misalnya, seorang suami bisa mengatur siasat, cara yang dibenarkan, misalnya cara yang baik, siasat yang baik, dan agar supaya dia bisa sampai dengan pengenalan-pengenalan tadi, suami dan istri bisa sampai kepada perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keduanya. Dan dengan mengenal pasangan satu sama lainnya, itu akan mendatangkan sebab kebahagiaan bagi keduanya dan akan mendatangkan kebahagiaan bagi anak-anaknya di dunia dan di akhirat. Nah, ini sangat penting sekali, saling mengenal tabiat, dan dia berusaha bagaimana mendudukkan dan memahami dan bagaimana mereka menyikapi, ya, pasangannya masing-masing. Baik. Famin dzalik an ya'lama anna min khasalin nisa. Maka di sini kita akan diajarkan oleh syariat bagaimana kita mengenal khisal, sifat dan tabiat para wanita, agar supaya suami mengetahuinya dan agar setiap wanita juga mengenali sifat dan tabiat asalnya. Di antaranya adalah khisalin nisa annahunna naqisatul aqli wad din.
Di antaranya adalah para wanita itu naqisatul akal, kurang akal dan kurang dari sisi agama. Maka telah ditetapkan dalam syariat, Allah Ta'ala telah menetapkan hukum bahwa akal para wanita itu di bawah dibandingkan akal para laki-laki. Bagaimanapun kecerdasan para wanita, bagaimanapun kepintarannya, bagaimanapun baiknya akalnya, maka akal laki-laki jauh lebih baik dalam berpikir, dalam menimbang, dalam mengatur, dalam segala hal. Maka tidak boleh, makanya dalam rumah tangga dilarang istri menjadi pemimpin. Lan yufliha qaumun, tidak akan beruntung satu kaum, walau amrahum ra'atan, apabila mereka dipimpin oleh seorang wanita. Karena asal akal laki-laki lebih baik dalam menimbang, mengatur, berpikir dan seterusnya. Ya, dalam pandangan ke depan laki-laki lebih baik. Dan tentunya ini bukan maknanya bahwa seorang suami tidak perlu musyawarah dengan istri, tidak seperti itu. Bahkan hendaklah mereka bermusyawarah untuk kemaslahatan rumah tangga mereka. Waddin, demikian pula dalam syariat menetapkan di antara sifat tabiat wanita naqisatuddin, kurang dari sisi agama. Dari sisi agama laki-laki lebih baik dibandingkan para wanita. Karena itu diterangkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni uritukum aksara ahli nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai kalian para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, perbanyak bersedekah. Karena sungguh saya telah melihat kalian itu mayoritas penduduk neraka." Ini luar biasa ya, peringatan berat dari Nabi SAW untuk para wanita. Saya sungguh telah melihat kebanyakan di antara kalian adalah penduduk neraka, maka bersedekahlah kalian. Nabi SAW menghubungkan antara neraka dengan sedekah. Nabi melihat kebanyakan mereka masuk neraka, maka amalan yang paling baik untuk mereka lakukan adalah memperbanyak sedekah. Faqulna wa bima ya Rasulullah. Seorang wanita berkata, dengan sebab apa ya Rasulullah para wanita itu banyak masuk neraka? Qala tukthirna al-la'n, karena para wanita itu suka melaknat, suka mencerca dan mencelah. Dan seperti itu memang kebanyakan wanita kalau marah biasanya dia melampaui batas kalau marah. Karena seperti itulah para wanita lebih mengedepankan perasaan. Kalau marah asalnya orangnya lembut, orangnya samha, mudah, lembut, baik hati, tapi kalau marah biasanya keras. Makanya sering kita dengarkan wanita itu lembut tapi keras. Maksudnya asal tabiatnya lembut, tapi kalau marah kadang dia lebih keras dibandingkan laki-laki. Baik. Tukfirnal al-la'an, maka penyebab wanita banyak masuk neraka karena mereka terlalu banyak melaknat. Kalau marah dia melaknat, mencerca dan mencela. Wa takfurnal ashir, dan sebab yang kedua karena mereka kufur terhadap kebaikan suami-suami mereka. Mereka kufur terhadap kebaikan suami mereka. Iya. Diterangkan dalam sebuah hadis yang lain bahwa para wanita itu, kata Nabi SAW, jika suaminya telah berbuat baik kepada dia selama setahun,
diberikan kepada dia uang belanja yang cukup, diberikanlah kepadanya rumah yang baik, tempat tinggal yang baik, pakaian, makanan, minuman, uang belanja dan nafkah. Suaminya telah mencukupi dia, dan itu merupakan nikmat yang amat besar bagi seorang wanita. Namun ketika dia melihat kekurangan dan kesalahan suaminya, maka dia pun berkata kepada suaminya, kata Nabi SAW, kamu itu tidak punya kebaikan satupun. Jadi saking marahnya, dia berkata kepada suaminya seperti itu, kamu tidak punya kebaikan, memang kamu itu jelek, dari dulu kamu tidak bagus. Padahal dari kemarin suaminya suka beli dia uang, mau keluar pergi belanja dia antar, mau beli pakaian, tas dibelikan. Pas suaminya berbuat kesalahan, satu kesalahan, maka dia berkata kepada suaminya, memang kamu tidak pernah bagus, dari dulu tidak bagus. Itu tabiat wanita. Baik. Ma ra'aitu min naqisatu aklin wa dinin adhaba li lubbir rajul al-hazim min ihdakunna. Kata Nabi, saya tidak pernah melihat ada orang yang kurang akalnya dan kurang agamanya, maksudnya para wanita, ternyata dia bisa membuat laki-laki yang kokoh lagi kuat, akalnya laki-laki yang kuat lagi kokoh bisa hilang disebabkan karena kalian. Makanya perempuan itu luar biasa sebenarnya ya, luar biasa. Luar biasanya dari sisi mana? Dia bisa membuat para laki-laki itu berubah di atas kecerdasannya. Laki-laki bisa berubah walaupun dia adalah seorang lelaki yang kuat, bagus akal dan pertimbangannya, tapi bisa berubah karena istri. Bisa berubah karena apa? Istrinya. Padahal wanita itu kurang akal dan kurang agama, tapi dia bisa merubah laki-laki yang kuat. Iya. Makanya wanita itu punya kelebihan potensi ya, yang bisa merubah orang. Yang bisa merubah orang. Tayyib. Maka seorang wanita berkata, ya Rasulullah, wa ma nuqsan dinina wa ma nuqsanu dinina wa aklina ya Rasulullah. Apakah itu kurang agama dan kurang akal yang menimpa para wanita ya Rasulullah? Beliau berkata, alaysa syahadatul mar'a mithlu nisfi syahadatir rajul. Bukankah persaksian seorang wanita itu semisal dengan seperdua persaksian laki-laki. yakni laki-laki bersaksi satu nanti seimbang dengan dua perempuan, yakni laki-laki lebih kuat. Qulna bala, benar ya Rasulullah. Fadzalika min nuqsani akliha, itulah sebabnya kenapa perempuan dikatakan kurang akalnya, karena satu laki-laki itu berbanding dengan dua perempuan. Karena itu satu laki-laki bisa membandingi dua perempuan dari sisi akal, dari sisi kekuatan berfikir. Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah seorang wanita apabila dia haid, dia tidak bisa salat dan dia tidak bisa berpuasa, meskipun dia adalah seorang wanita yang rajin beribadah, di musim dia haid tidak bisa dia beribadah, tak bisa dia salat, tak bisa dia berpuasa. Qulna bala, kami berkata benar ya Rasulullah. Qala fadzalika min nuqsani diniha, itulah sebabnya kenapa para wanita dikatakan kurang agama. Taib, kurang agama.
Wa yata'ayyadu hadza, di antara dalil-dalil yang menguatkan bahwa wanita itu kurang akal dan kurang agama, disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 5, "Wala tu'tus sufaha'a amwalikum." Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman. Dan janganlah kalian memberikan harta-harta kalian kepada as-sufaha. As-sufaha, ya, ditafsirkan oleh mayoritas para ulama ahli tafsir adalah an-nisa'u was-sibyan, para wanita dan anak kecil. As-sufaha adalah orang yang kurang akalnya. Kata Allah Ta'ala, jangan kalian memberikan seluruh harta kalian itu kepada para wanita dan anak kecil. Kenapa? Karena kekurangan akal itu, dia akan menggunakan harta bukan pada tempatnya. Bukan pada apa? Tempatnya. Karena akal wanita itu kurang, disamakan di sini mirip dengan anak kecil, ya. Bukan artinya perempuan itu bodoh, tidak. Tapi demikianlah ayat Allah, dan demikianlah penafsiran mayoritas para ulama ahli tafsir ketika Allah berfirman, wala tu'tus sufaha amwalakum, jangan kalian memberikan harta-harta kalian kepada sufaha. Yakni kalau diberikan harta, diberikan sesuai dengan apa yang dia bisa gunakan. Jangan diberikan semua. Karena kalau diberikan semua harta itu lalu dia pegang, nanti dia berpikir sesuatu yang tidak pantas dia belanjakan. Jangan sampai uangnya dihabiskan, dia belanjakan pada perkara yang tidak diinginkan. Ini adalah aturan syariat. Aturan syariat. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu kadila. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa wanita itu kurang akal pula dan kurang agama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu kata Nabi kadila, seperti tulang yang bengkok. In aqamtaha kasartaha, jika kalian ingin menegakkan dan meluruskan dia, maka kamu akan mematahkannya. Wa in istamta'ta biha istamta'a biha wa fiha iwaj, dan jika kalian bernikmat-nikmat bersama mereka, maka engkau terus bersama dia dan bernikmat-nikmat dengannya dalam kondisi dia tetap bengkok, nggak bisa lurus, nggak bisa lurus. Menunjukkan bahwa wanita selalu butuh untuk diberikan wasiat, nasihat. Karena itu Nabi SAW telah berlalu hadis, istausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dhila'in. Senantiasalah berikan nasihat, wasiat, kebaikan untuk para wanita. Wanita itu selalu mau diberikan tausiah. Karena itu para wanita itu sangat membutuhkan nasihat, sangat membutuhkan taklim, sangat membutuhkan tausiah dan tazkirah, agar supaya apa? Dia selalu berada di atas rel jalan yang baik. Karena jika tidak, kata Nabi SAW, jika kalian membiarkan dia, kalau kamu biarkan dia, ya, maka dia akan terus menerus bengkok. Dan jika engkau paksa dia untuk lurus, maka engkau akan mematahkannya. Wa inna a'waja syai'in fid dila'lah. Dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling atas. Itulah tempat wanita asalnya diciptakan, dari tulang rusuk, ya, laki-laki. Iya. Fa in dahabta tuqimahu kasartahu. Jika engkau memaksa untuk dia supaya lurus, terus dia di atas kebaikan, jalan yang benar, engkau mengharuskan dia berjalan di atas jalan yang baik, engkau harapkan dia sempurna, maka engkau akan mematahkannya. Dan jika engkau biarkan dia, tidak memberikan padanya nasihat, wasiat, tausiah, tazkirah, peringatan, wejangan, jika engkau biarkan dia, maka dia akan senantiasa bengkok. Fastausu bin nisa'i khairan, maka terus-meneruslah memberikan tausiah, peringatan dan pelajaran kepada para wanita dengan kebaikan. Jadi sekali lagi, para wanita itu sangat butuh belajar, ya, sangat membutuhkan ilmu.
Dan fahada kulluhu mimma yadullu ala dhi'fi akli nisa'i wa naqsihi. Semua dalil-dalil ini menunjukkan bahwa lemahnya akal para wanita dan kurangnya akal mereka dibandingkan laki-laki. Karena itu Allah Ta'ala menjadikan laki-laki senantiasa berada di atas para wanita dengan dalil-dalil yang pernah kita bahas sebelumnya. Walir rijali alaihinna darajah, dan bagi laki-laki itu berada di atas satu tingkatan derajat di atas para wanita. Itulah pada umumnya. Fa idza kana al-amru kadzalik, kalau perkaranya seperti ini, wanita kita sudah kenal bagaimana tabiat, sifat yang sudah tertanam pada diri mereka. Kalau kita sudah paham ini, wa alima ar-rajul anna hadha huwa halal mar'a, annahu halal mar'a, dan seorang suami telah mengenal bahwa ini merupakan kondisi para wanita, yaitu apa? Nuqsanul akli, kurang akalnya. Maka ta'ayyana 'alaiha ayyu amilaha bina'a ala akliha. Maka sudah wajib, sudah sepantasnya seorang suami itu bermuamalah dengan para istri mereka. Seorang laki-laki bermuamalah dengan para wanita, itu harus dia bermuamalah sesuai dengan kadar akalnya yang kurang. Karena maklum, maka dari perkara yang sudah maklum diketahui bersama bahwa laki-laki itu hendaklah dia bermuamalah bersama dengan manusia sesuai dengan kadar akalnya masing-masing. Maka seorang yang akalnya lebih bagus, akalnya lebih kuat, bermuamalah dengan anak yang kecil, bermuamalah dengan anak yang masih kecil, atau bermuamalah dengan orang yang gila, tentu dia bermuamalah dengan mereka sesuai dengan akalnya. Tidak mungkin dia hukumi anak kecil ini sama dengan akal dia, dan tidak mungkin dia menghukumi orang gila itu sama dengan akal dia. Dia menghukumi orang gila, dia berkata, kenapa kamu berbuat begini? Ini orang gila. Dia berkata kepada anak kecil, kenapa kamu begini? Kenapa tidak begini? Maka anak kecil ini akalnya belum sampai seperti dia. Kalau dia menghukumi anak kecil dan orang gila, dia mau samakan sama dengan cara dia berpikir, maka pasti semua orang akan berkata, ini orang akalnya sudah miring, akalnya itu killa, sedikit akalnya. Baik. Orang akan berkata, lihatlah orang ini menghukumi orang lain, anak kecil dan orang gila, dia samakan sama dengan akal dia, berarti akal dia sama dengan akal orang gila dan akal anak kecil. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 72 menjelaskan tentang bagaimana hakikat orang beriman dalam menghadapi orang-orang yang jahil, orang-orang yang kurang akal. Wa idza marru bil lagwi marru kiraman. Jika mereka melewati majlis yang tidak ada gunanya, majlis yang tidak ada faedahnya, majlisnya orang-orang yang tidak bermanfaat, maka mereka melewati majlis tersebut dengan cara yang paling baik. Mereka tidak mampir, tidak singgah di situ. Mereka hanya memberikan salam, lalu mereka pergi. Kalau mereka mengejek, mereka mengumpat, mereka mengolok-ngolok, maka orang beriman dari kemuliaan mereka tidak membalasnya. Kenapa? Orang bodoh, kurang akal, tidak boleh dibalas. Fakadzalika falyakun ta'amulur rajuli ma'al mar'ah. Maka sebagaimana seorang yang bagus akalnya bermuamalah dengan anak kecil, dengan orang gila seperti itu, maka demikian pula seorang suami bermuamalah dengan istrinya juga harus seperti itu. Dia bermuamalah sesuai dengan kadar akalnya, maksudnya. La yu'akhidhuha bikulli khata'in yasduru minha. Janganlah seorang suami itu menghakimi setiap kesalahan apa yang bersumber dari kesalahan istrinya. Jangan dia hakimi semua, dia balas semua dari kesalahan yang bersumber dari istrinya. Bal in akhta'at asyaratu akhta'.
Bahkan jika seorang istri melakukan 10 kesalahan, akhiduha bisalasa aw arba'ah aw khamsah, maka dia membalasnya, mengingatkannya, memperingatkannya dengan 3 kesalahan saja, atau 4 atau 5, dan dia tinggalkan kesalahannya yang tersisa. Jadi kalau istrinya ini, karena istri ini dialah yang lebih kurang dibanding suami, makanya sudah kita sebutkan kemarin bahwa seorang suamilah yang harus lebih bijak terhadap istrinya dibandingkan istri terhadap suami. Ya, seorang suamilah yang harus lebih penyabar dibandingkan istrinya. Kalau ada suami dia jadi perempuan, sebaliknya, ini kan aneh dan ganjil. Istrinya yang seperti perempuan, bicara terus kayak burung beo, cerewet. Ini kan aneh ya, akalnya kurang. Bahkan istrinya yang lebih bagus dibanding dia. Ya mungkin ada yang seperti ini, ya wallahu alam. Taib. Karena wanita itu kita katakan bertingkat-tingkat juga cara berpikirnya, cara menimbangnya. Mungkin ada pada sebagian istri itu lebih bagus dalam menimbang dibandingkan laki-laki, tapi itu jarang sekali. Secara umum laki-laki lebih baik. Ya. Namun hidayah Allah Ta'ala tidak bisa kita tahan. Kadang Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada seorang istri, memberikan kepadanya ilham, taufik, hidayah, sehingga cara berfikirnya, jalannya lebih lurus dibandingkan suaminya. Ya. Baik. Maka dari akal perempuan ini, karena dia kurang, maka sebuah konsekuensi keharusan laki-laki bermuamalah dengan istrinya harus sesuai dengan kadar akalnya, ya, sesuai dengan kadar akalnya. Kalau istrinya melakukan 10 kesalahan, maka yang dia ungkap, dia balas, dia peringatkan 3, 4 atau 5 kesalahan. Jangan dia sebutkan semua kesalahannya, dia balas semua kesalahannya. Ketika istrinya melakukan 10 kesalahan, dia terangkan semua. Sini kau duduk dulu. Kesalahannya 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4, 5, 6, 7 sampai 10. Mau dengar nih? Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Karena kalau dia berhukum semua kesalahannya istri, dia hakimi seperti akal dia, ya, dia hukumi seluruh kesalahan itu, faqad ja'ala aklahu ka akliha, berarti dia samakan akalnya dia dengan akalnya istrinya, sementara syariat membedakannya. Berarti dia menghukumi dirinya secara tidak langsung juga sebagai orang yang kurang akal dan safih. Safih itu bodoh-bodoh juga, ya. Taib. Kalau istrinya salah, dia terangkan semua kesalahannya dan dia hakimi semua kesalahan itu. Padahal istrinya ini lebih kurang akalnya dibanding dia. Nah, itulah tujuan kita mengenal akhlak itu tadi. Tujuannya bukan untuk apa-apa, tapi tujuannya untuk kita beramal dengannya. Kita supaya kita bisa mencapai keridhaan Allah. Ya. Wa min thamma ruwiya an Abdullah bin Abbas. Kan itulah diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Ma uhibbu an astandhifa jami'a haqqi 'alaiha." Saya tidak senang untuk mengambil seluruh hakku secara sempurna dari istriku. Saya tidak senang. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, kata beliau, "Walir rijali 'alaihinna darajah." Dan bagi laki-laki berada di atas satu tingkatan derajat dibandingkan para wanita. Laki-laki lebih baik. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, saya tidak senang untuk mengambil semua hakku secara sempurna dari istriku. Saya tidak senang agar supaya istriku itu menunaikan semua hakku, karena perempuan itu lebih kurang. Tapi maksudnya apa? Saya ambil sebagian saja, dan sebagian hakku aku tinggalkan, aku tidak ambil. Makanya penting sekali seorang wanita mengenal apa haknya suami.
Dan sebaliknya, seorang suami wajib mengenal apa haknya istri. Apa yang menjadi kewajiban bagi suami terhadap istrinya, dan apa yang menjadi kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Itu sangat penting, dan ini insyaallah ta'ala kalau umur masih panjang saya akan jelaskan tentang hak-hak bainaz zawjain. Hak-hak yang wajib ditunaikan seorang suami terhadap istrinya, dan apa menjadi kewajiban para istri untuk menunaikan haknya suami mereka. Itu diterangkan dalam Quran dan Sunnah dan telah dijabarkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Baik. Jadi ala kulli hal seperti itu ya. Jadi kalau lawan jenis ya, kalau pasangan masing-masing menunaikan perkara ini, itu akan bagus rumah tangga. Ya, yang biasa banyak rumah tangga itu ribut. Biasa kacau, ribut. Bahkan kadang cuma masalah sepele sekali saja. Itu karena masalah hak. Masa dia tidak bonceng saya? Ya, padahal saya cuma mau pergi ke situ. Itu kan haknya istri ya. Apalagi dia mau pergi ke rumah ibunya misalnya, mau pergi ke rumahnya ayahnya, mau ziarah, dia minta dibonceng, suaminya sibuk. Masalah sepele. Maka dia marah. Karena dia marah, dia keluar rumah sendiri, tidak minta izin. Dan itu adalah pelanggaran bagi istri. Memang ada kekurangan suami, tapi jangan karena kekurangan pasangan menyebabkan kita berbuat maksiat, durhaka kepada Allah Ta'ala. Karena seorang wanita, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, seorang wanita yang keluar dari rumahnya tidak meminta izin kepada walinya, yakni kepada suaminya. Kalau dia belum bersuami, dia tidak minta izin kepada ayahnya, langsung dia keluar begitu saja tanpa minta izin, maka dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dia durhaka, dia berdosa. Maka seorang wanita itu diatur dalam syariat, ya, untuk apa? Untuk kemaslahatan mereka, kebaikan mereka. Tahu. Maka ini perkara yang perlu dijaga, mengenal hak dan kewajiban ya. Wa nahwa hadza fi qouli ta'ala, di antara dalil yang sangat jelas menunjukkan hal ini bahwa apabila ada kesalahan seorang wanita, jangan dihakimi semua. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bisa dilihat ya. Dalam surat Tahrim ayat 3 ya. 4 dan seterusnya. Dalam surat Tahrim ayat 3 Allah Ta'ala berfirman, wa id asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitakan sebuah rahasia kepada sebagian istrinya, sebuah peristiwa, kejadian. Nabi SAW ceritakan secara rahasia kepada sebagian istrinya. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menyebut namanya. Kenapa? Kadang sesuatu itu kalau ada yang mau diungkap, kadang menyebut nama itu kurang bagus, ya. Karena ini merupakan adab yang sangat mulia yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Kalau kita sekarang kan, ya langsung main sebut-sebut nama, tidak perlu sembunyi-sembunyi. Ah ini Ummu Anu itu yang begini, Anu itu yang begini, langsung disebut nama, tidak bagus ya. Apalagi suka gibah-gibah ya, gosip-gosip. Baik. Maka ini pelajaran besar yang Allah sebutkan dalam ayat yang saya bacakan ini adalah pelajaran yang sangat besar, pelajaran yang sangat bagus.
Karena langsung yang Allah ceritakan rumah tangganya Nabi SAW dan istri-istrinya. Jadi ingatlah ketika Nabi SAW memberitahukan sebuah rahasia kepada sebagian istrinya, dan para ulama di tafsir menyebutkan dia adalah Hafsah bintu Umar ibn al-Khattab, istri Nabi yang bernama Hafsah, anak perempuannya Umar radhiyallahu anhuma. Nabi beritahukan kepada dia sebagian rahasia. Falamma nabba'at bihi wa azharahu Allah alaihi, maka ketika Hafsah, dia ceritakan cerita itu kepada Aisyah, yang seharusnya jangan dia ceritakan. Karena apa? Yang namanya rahasia jangan diceritakan kepada orang. Karena ada orang yang diberitahu, ya, tolong dirahasiakan ini ya, cuma anti yang saya kasih tahu ini, jangan kasih tahu yang lain ya. Iya ummu, nah kasih tahu mamanya, nah kasih tahu juga anaknya, nah kasih tahu juga ummahat yang lain, tersebar. Nah, padahal dia katakan tadi iya. Iya, dan tidak boleh orang seperti ini ya, tidak pandai menyimpan rahasia. Dan ini perilaku buruk, akhlak tercela, orang yang tidak bisa menyimpan rahasia. Kan sudah dibilang tadi jangan diceritakan, dirahasiakan. Ya, tapi dia katakan rahasia aja sebenarnya ini rahasia umum. Ya, orang semuanya sudah tahu. Maka Hafsah ketika diberitakan oleh Nabi SAW, maka dia pun menceritakannya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka wa adharahu Allah alaihi, maka apa yang mereka perbincangkan itu Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan kepada Nabi SAW. Allah ta'ala memberitahukan peristiwa tersebut kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun arrafa ba'dahu, maka Nabi SAW pun memberitahukan kepada Hafsah sebagian apa yang telah mereka ceritakan. Iya. Wa'arada an ba'd, dan Nabi SAW menyembunyikan sebagian dari ucapan yang telah dia sebarkan. Di sini yang menjadi syahid pendalilan pada ayat ini. Ketika Nabi SAW tahu, ya, ketika Nabi SAW tahu bahwa Hafsah ternyata menyampaikan berita rahasia itu kepada Aisyah, maka Allah Ta'ala memberitahukan kepada Nabi SAW, ya, semua yang dia ungkapkan kepada Aisyah, yang dia ceritakan bersama Aisyah. Maka Nabi SAW pun memberitahukan kepada Hafsah bahwa dia telah berbuat begini, tapi sebagiannya saja. Wa'arada an ba'd, dan Nabi SAW berpaling dari sebagiannya. Nabi tidak terangkan semua kesalahannya, maksudnya. Ya, itulah tadi kita sebutkan ya, bahwa para wanita ketika dia berbuat kesalahan 10, cukup dia ingatkan ya 4 atau 5 kesalahan itu. Sisanya dia tinggalkan. Dia tidak jabarkan, dia tidak sebutkan kamu tuh berbuat begini, begini, begini dan begini. Kenapa? Karena akal perempuan tidak sama akal laki-laki. Maka ketika Nabi SAW ya ataba terhadap istrinya, ataba itu artinya dia peringatkan kesalahan istrinya, ya, ketika dia memarahi istrinya dengan marah dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang menghardiknya, mencerca dan mencelanya, ya, karena ini juga adab dalam memarahi istri. Tidak dikatakan kepada dia kamu betul-betul bodoh, tidak punya otak, ya, itu menghardik namanya, mencerca, ya. Kamu tuh, ya, banyak bahasa-bahasa yang biasa diungkapkan suami kepada istri, dan tidak jarang juga istri kepada suaminya. Kalau marah ya, kadang keluar istilah di kebun binatang, dan itu tidak bagus ya untuk disebut. Kalau istilah-istilah binatang yang disebutkan, dan ini sangat tidak pantas, apalagi kalau dia bertengkar di hadapan anak-anaknya. Sudah ada anak-anaknya di situ menonton, 2 anaknya menonton, dia lihat abinya dan umminya bertengkar. Abinya bilang begini, kamu itu begini, begini, begini,
Istrinya berkata, kamu memang bodoh, tolol, begini kau, begini. Anaknya bilang, bodoh paling ini abi. Ya, anaknya menonton lah. Dan ini adab yang sangat tidak baik sekali, mendidik anak dengan pendidikan yang buruk. Dan ini tidak akan mendatangkan kebahagiaan bagi anak, bagi suami dan istri. Maka ini ikhwani fiddin wa akhwati fillah, suami dan istri itu butuh belajar menghadapi problema rumah tangga dengan cara yang baik. Kalau tidak dengan cara seperti itu, memperturutkan setiap keinginan dan bisikan syaitan, maka rumah tangga itu tidak baik. Ketahuilah, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, itu lebih Allah cintai dibandingkan rumah tangga yang setiap harinya ribut, masalah sepele, bertengkar, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Maka Nabi SAW ketika menegur istrinya dengan cara yang baik, ya, dia beritahukan sebagiannya dan berpaling dari sebagiannya. Falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hada. Ketika Nabi SAW memberitakannya kepada Hafsah bahwa engkau telah berbuat begini, Hafsah berkata, man anba'aka hada. Siapakah yang memberitakan kamu tentang hal tersebut? Padahal Hafsah menceritakan kepada Aisyah, tidak ada orang yang mendengarkannya, tapi Allah yang memberitahukannya. Siapa yang memberitahumu tentang ucapan tadi? Kata Nabi SAW, nabba'ani al-alimul khabir. Yang memberitakan kepadaku adalah Allah Ta'ala yang maha alim lagi maha mengetahui. Baik, ini pelajaran bagaimana seorang bermuamalah dalam rumah tangga dengan cara yang baik. Ya, sesuai dengan judul materi kita, fikih muamalah rumah tangga yang sakinah. Ya. Keluarga sakinah. Maka di ayat yang keempat, di ayat yang setelahnya, setelah ayat ini Allah Ta'ala berfirman, in tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Jika kalian berdua, lagi-lagi Allah tidak menyebut nama, ya, dalam rangka beradab kepada mereka. Jika kalian berdua, Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhuma, jika kalian berdua bertobat kepada Allah Ta'ala, maka sungguh hati kalian berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Iya, dan sepatutnya seperti itu. Orang wanita yang salihah hendaklah dia menerima kebenaran dan nasihat. Wa in tawahara alaih, jika kalian berdua saling bantu-membantu alaihi untuk menyusahkan suami kalian, menyusahkan Nabi SAW, fa innallaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin. Maka ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah penolong dan pelindung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Jibril adalah penolongnya, wa salihul mu'minin, dan orang-orang beriman yang baik juga menjadi penolongnya. Wal malaikatu ba'da dzalika zahir, dan para malaikat setelah itu juga akan menjadi penolong dan pembelanya. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubadilahu azwajan khairan minkunna muslimat mu'minatin qanitat taibatin abidat saihatin thayyibat wa abakara. Iya, boleh jadi, ya, kalau misalnya seandainya kalian mau membangkang, boleh jadi intallaqakunna, jika Nabi SAW itu menceraikan kalian karena pelanggaran kalian, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan untuk beliau istri yang lebih baik dibanding kalian. Ini pelajaran bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang muslimah al-akhwat wal ummahat, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian suami yang baik, suami yang telah mengenal Islam dan sunnah, suami yang baik. Kalau Allah Ta'ala telah memberikan kepada kalian suami yang baik, mengenal sunnah, mengenal agama Islam ini dengan baik, maka ketahuilah
itu merupakan anugerah yang sangat luar biasa dari Allah kepada kalian, yang hampir tidak didapatkan pada wanita yang lain. Ketika Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kalian suami yang baik, maka itu adalah anugerah yang sangat berharga dalam hidup kalian. Karena sebab itulah, jaga dan pertahankan suami-suami kalian, agar supaya kalian bisa bersama dengan mereka, ya, di surga kelak. Karena tidak kita ragukan bahwa seorang istri akan bersama dengan suaminya di surga kelak, jika Allah takdirkan keduanya masuk surga. Baik. Maka ini pelajaran, dijaga suaminya. Jangan karena masalah sepele atau karena masalah cobaan dan ujian, mungkin kadang itu cobaan berat, jangan dia bergempangan minta cerai karena suaminya ini marah-marah. Karena itu saya setelah ditanya oleh banyak, ya, dari kalangan para wanita, telah banyak pertanyaan, itu kebanyakan pertanyaannya seputar masalah, ya, KRDT, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Iya. Maka ini perlu disabarkan, bisa memberikan mudarat bagi istri kalau dia tidak sabar dalam hal ini. Ya, bukan cuma kekerasan dalam rumah tangga, ya, ada masalah-masalah yang lain. Mungkin ada masalah ini, dan setiap ummahat itu memiliki problema yang berbeda. Dan ketahuilah bahwa hampir semua rumah tangga itu ada problema, ya. Dan dia berkata, tapi ini problema saya paling susah. Tidak. Kalau Anda pelajari, Anda akan mendapatkan ada problema rumah tangga saudara dan saudara kita jauh lebih berat dan lebih parah dibandingkan kita. Nah, mungkin masalah uang, ya, kurang uangnya misalnya, itu kan kadang problema. Ini suami saya ini, saya dikasih cuma sekian saja, sekali. Itu dia dibisiki oleh syaitan. Jadi yang membuat kerusakan rumah tangga itu syaitan. Demikianlah diterangkan dalam hadis. Syaitan itu akan mendatangi rumah tangga dan membisikkan kepada mereka. Syaitan datang kepada istrinya dan berkata, memang suamimu itu pelit, suamimu itu kerjanya suka marah-marah, suamimu itu begini dan begini. Akhirnya apa? Karena dia perturutkan bisikan-bisikan syaitan dan dia pendam dalam hatinya, maka dia pun memberontak, dia pun minta cerai. Kadang ada perempuan yang marah, langsung dia lipat bajunya, dia ambil tasnya, dia banting pintunya, pergi. Saya tidak suka sama kamu begini, saya mau pergi, saya mau pulang ke rumah saya. Naam. Dan itu tidak mendatangkan mudarat kecuali bagi dirinya dan bagi anak-anaknya. Iya. Dan telah banyak kita saksikan para wanita yang tidak sabaran bersama suaminya karena sebuah cobaan dan ujian. Dia minta cerai. Tadinya dia bercadar, sekarang sudah tidak ada lagi. Jangankan berjilbab, ya, jangankan bercadar, sudah lepas, ya, sudah tidak pakai jilbab lagi, kelihatan rambutnya jalan kiri kanan. Bahkan ada yang, ya, karena seperti itulah cobaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah berikan pelajaran, ya. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubadilahu azwajan khairan minkunna. Boleh jadi jika Nabi SAW menceraikan kalian, ini istri-istrinya, disebabkan karena kedurhakaan kalian, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan untuk beliau istri yang lebih baik dibanding kalian, kata Allah. Allah bisa memberikan dia istri yang lebih salihah, istri yang jauh lebih baik dibandingkan kalian. Muslimatin, istri-istri yang muslimat, ya, yang patuh maksudnya, istri-istri yang lebih patuh. Mukminat, istri-istri yang beriman. Qanitat, dia lebih taat. Taibat, yang selalu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Abidat, rajin beribadah. Saihat, wanita yang rajin berpuasa.
sayyibat, wanita-wanita yang janda, wa abkaran, atau wanita yang perawan. Allah akan gantikan. Tentu pelajaran. Baik. Pelajaran dalam rumah tangga. Maka dalam rumah tangga itu butuh disikapi dengan sikap yang ramah. Dengan sikap yang ramah. Baik. Padahal setelah kita ambil pelajaran ini, wanita-wanita yang melakukan pelanggaran ini adalah istri dari istri Nabi SAW, wanita-wanita terbaik, wanita-wanita yang terbaik. Baik. Wa min al-ma'lum anna Allah Subhanahu wa ta'ala hatha ahlal fadli 'ala al-afwi an az-zallat man hum dunahum. Dari perkara yang maklum diketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan dorongan kepada orang-orang yang memiliki keutamaan agar selalu memberikan maaf terhadap ketergelinciran, ya, kekeliruan, kesalahan yang dibuat oleh orang yang ada di bawah mereka, yakni suami terhadap istri. Allah Ta'ala anjurkan, memberikan dorongan kepada orang yang memiliki keutamaan supaya memberi maaf, membiarkan dan membebaskan, memaafkan orang yang ada di bawah mereka ketika melakukan kesalahan dan ketergelinciran. Karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 22, ya. Dalam surah An-Nur ayat 22 Allah Ta'ala berfirman, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Baik. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah ulul fadli, orang-orang yang memiliki keutamaan itu di antara kalian dan memiliki kelapangan, jangan dia sengaja bersumpah untuk tidak memberikan nafkah, infak kepada kerabatnya yang miskin dan berhijrah di jalan Allah Ta'ala. Iya. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka senantiasa memberikan maaf dan melapangkan. Ayat ini turun bercerita tentang sumpah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, di mana dia bersumpah untuk menahan infak dan sedekahnya yang biasa dia berikan kepada Mistah ibn Utsasah, ya, Mistah bin Utsasah. Baik. Mistah bin Utsasah ini termasuk wanita beriman, ya, wanita muslimah. Namun dia tergelincir, jatuh dan ikut terjerumus membicarakan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di kisah haditsul ifk, di kisah tuduhan yang sangat buruk terhadap Aisyah yang disebarkan oleh orang-orang munafik. Ketika itu Aisyah tertinggal, ya, Aisyah tertinggal di dalam sebuah perjalanan. Di dalam sebuah perjalanan Aisyah tertinggal sehingga dia diantar oleh Safwan bin Asal radhiyallahu anhu. Baik. Maka orang-orang munafik pun menyiarkan berita bahwa Aisyah telah berbuat serong dengan Safwan ibn Asal. Dan sebagian orang beriman ada yang terkena syubhat. Ya seperti itu, ya, kalau ada orang menyebarkan berita informasi, tidak dicek kebenarannya, langsung dia ikut menyebarkan dan tidak tabayyun. Iya. Kalaupun seandainya itu pun terjadi, maka dia akan menanggung dosanya kalaupun itu benar. Tapi banyak orang tidak tabayyun, ya, sehingga dia memberikan kezaliman terhadap orang yang dilemparkan padanya tuduhan.
Dan Mistah bin Utsatha ini termasuk bagian dari orang yang terjatuh dalam kesalahan itu, ikut membicarakan, ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq bersumpah untuk tidak memberikan nafkah kepada Mistah ini karena perbuatannya yang salah. Maka turunlah ayat ini menegur dan melarang Abu Bakar untuk bersumpah, di mana konsekuensi sumpahnya itu dia akan menahan nafkahnya yang dia berikan kepada Mistah. Iya. Karena Mistah ini kerabat Abu Bakar dan dia miskin dan dia termasuk orang yang berhijrah di jalan Allah, seperti yang Allah sebutkan pada ayat ini. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan dorongan kepada Abu Bakar untuk memberikan maaf dan berlapang dada terhadapnya. Padahal kalau mau dipikir, ya, orang yang berbuat buruk, bahkan melemparkan tuduhan buruk terhadap keluarga, padahal dia diberi nafkah, ini bikin sakit hati. Iya. Tapi Allah Ta'ala memerintahkan dia untuk memaafkannya, ya. Dan Allah Ta'ala menjanjikan kepada Abu Bakar ampunan Allah Subhanahu wa taala jika dia memaafkan Mistah, yakni keluarganya. Di sambungan ayat Allah berfirman, "Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum?" Tidakkah kamu lebih mencintai ampunan Allah Subhanahu wa taala terhadapmu? Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika ayat ini turun, Abu Bakar ketika mendengarkan ayat ini, dia berkata, "Bala, benar ya Allah. Wallahi inni la uhibbu ayyaghfirallahu li." Demi Allah, saya lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosaku. Ya. Maka setelah itu dia pun menyambung kembali infak dan sedekahnya kepada Mistah, kerabatnya yang miskin. Kenapa? Karena dia menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini jelas menunjukkan bahwa al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan jenis amalan. Maka siapa yang menginginkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia memaafkan kesalahan dan ketergelinciran, ya, baik terhadap kerabat dan keluarganya, terhadap istrinya atau kerabatnya yang lain, ataupun kepada orang lain. Dan di dalam ayat ini terdapat dalil akan disyariatkannya memberikan nafkah kepada kerabat, ya, dan tidak meninggalkan nafkah tersebut, tidak meninggalkan perbuatan ihsan, kebaikan tersebut disebabkan karena kemaksiatan manusia, disebabkan karena kemaksiatan dan pelanggarannya. Dan sekaligus ayat ini memberikan dorongan, memberikan maaf dan berlapang dada, berbuat ihsan, ya, terhadap orang yang berbuat jelek kepada kita. Walaupun ini berat, tapi ini termasuk dari akhlak penduduk surga, ya. Baik, ini insyaallah taala sekira cukup pelajaran kita pada hari ini. Ringkas, tapi tentu yang diinginkan dari pelajaran ini adalah amalan. Amalan kita praktekkan dalam rumah tangga kita. Ya, sekali lagi pelajaran suami yang kurang baik, suami yang kurang, ya, sempurna, ada kesalahan dan kekurangannya, itu tidaklah menghalangi seorang istri untuk menjadi istri yang salihah. Sebagaimana Fir'aun tidak menghalangi Asiyah bintu Mazahim untuk menjadi wanita terbaik di alam ini, untuk menjadi wanita terbaik di surga. Tidak menghalangi dia menjadi wanita yang salihah, taat dan beribadah kepada Allah. Tidak menghalangi dia. Masing-masing manusia akan memperhadapkan amalannya. Kullu mri'in bima kasaba rahim. Bima kasaba rahim. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Baik. Sekiranya cukup. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.